Kalau hari-hari biasa manggilnya apa? Kang. Tetap kakek. Karena udah pernah disomasi. Karena SP. aku sudah pernah dapat SP. Aku pernah ngepost di Instagram malam ini manggung bersama om-om ini gitu. Terus di DM kayak, semua kan, di Japri tolong langsung. jangan om-om semuanya. Pacar nggak cemburu? Enggak. Wah, enggak. Enggak dong. Masa cemburu sama om-om? Kebetulan pacarnya juga ke kita respect. Jadi, Mas Reza. Dia ngefans dia. Kolopaking. Banyak banget yang komen aku mirip Novia Kolopaking. nyari. Novia Kolopaking tuh yang mana ya? Sebenarnya aku sekarang udah ada di posisi di mana aku bisa bilang tolong dong The Groove banyak mainnya, aku ada cicilan. Jadi aku sudah bisa membebankan cicilan-cicilanku ke band ini. Maksudnya Berarti nggak orang salah lihat- pilih lihat, orang gitu. Nah, Amin. Setiap langkah ternyata bersambung ke langkah berikutnya. Mantap. Dewasa banget rasanya. The Groove juga nggak ada masalah kan dengan Mbak Rika? Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Hari ini ada The Groove! Tadinya di Bandung, sekarang di Jakarta semuanya. Enggak, masih setengah-setengah. Setengah-setengah. Yang di Jakarta? Sobat TK, sebelum kita ngobrol, jadi mereka nih baru saja merilis mini album Sejiwa. Nanti boleh kita kupas mini album Sejiwa. Kenapa Sejiwa? Kenapa ada yang cantik di antara mereka. Kita kenalan dulu sama, udah pada kenal pasti, tapi kita mengingatkan kembali karena mereka konon sempat vakum nih. Ada Mas Reza? Halo, hai. Saya Reza. Lanjut? Lanjut mandiri. Lanjutnya mandiri. Lanjut. Saya Deta pada drum, main drum. Mas Genta. saya Rejos main perkusi. Ya, Ari gitar. Saya Tanto main keyboard. Saya Tiara pada vokal. Wih. Jadi statusnya Mbak Tiara Effendi ini apa Mas Reza? Jadi kita tuh apa sih, Ce? Masih pinjaman ya. Kalau guru tuh honorer ya. Jadi statusnya pinjaman memang. Sebetulnya masih featuring, tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau sekarang kita sih udah chemistry-nya Sejiwa. sudah Sudah sejiwa banget ya. Klop ya. Udah klop, tapi kita lihat apakah kita gongnya ini kapan nih? Wis. Ya. Memang dipersiapkan, The Groove memang menyiapkan Tiara Effendi ini untuk salah satu lagunya lebih indah ya. Betul. Iya. Atau memang tiba-tiba muncul aja nih Tiara Effendi. Sebetulnya kita itu awalnya kan memang ada omongan di kita kan lagi show, kemudian ada masa pandemi kan, ada vakum. Pada saat pandemi kan kita banyak kosong ya. Terus anak-anak tuh di sela-sela ngobrolan, karena waktu itu sempat rame online kan, showcase online. Tapi pada saat lagi kosong kita ngapain ya? Kita bikin materi aja deh, album gitu kan. Tadinya pengen single, kemudian berkembang jadi album, tapi mengerucut lagi jadi mini album. Tapi memang kepikirannya pada saat itu daripada kita banyak kosong gitu kan, kita bikin karya. Kebetulan pada saat itu juga Rika kebetulan mengundurkan diri, kita cari penggantinya siapa. Yang terfikirkan sama anak-anak itu sama kita Tiara, karena Langsung. iya, karena memang kebetulan kayak Reza sama Tiara sempat ada project di luar The Groove, sama Ari Firman juga, sama Rejos juga sempat ada project terpisah ya. Jadi memang kebetulan lagi deket lah, dalam artian pernah ketemu beberapa kali Pernah gitu ya. berkarya bersama. Iya, kemudian kita juga kan tahu materi lagu-lagu dia kan sudah solonya udah banyak tuh. Kita dengerin vokalnya seperti apa, ya terfikirkannya ya dia pilihan pertama memang. Kebetulan sama-sama Bandung juga. Ya. Kebetulan sama-sama Bandung. Jadi makin chemistry-nya secara kimiawi dapat ya, makin dapat ya. Tiara memang kemudian mengiyakan ajakan teman-teman di Groove ketika ditawarin, atau sempat Jual mahal dulu. Pasti langsung iya sih waktu itu, karena maksudnya
Jadi bagian dari salah satu band terbesar di Indonesia ya. Wes. Maksudnya Amin. mendapatkan ini tuh biar obrolan-obrolan seperti ini kan menentukan besaran gaji yang akhirnya akan diterima ya. Kalau aku sih ya pasti waktu itu langsung menerima karena kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari band sebesar ini kan nggak datang 2 kali gitu. Jadi ya maksudnya ketika aku diberikan kepercayaan dan kehormatan itu pasti langsung iyalah aku waktu itu. Jadi waktu itu sih awalnya sebenarnya cuma diminta untuk bantuin di satu event di daerah Tebet waktu itu. Terus ternyata dari first impression itu berlanjutlah ke pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Panggung-panggung Ternyata cocok lah gitu. Maksudnya secara ngebandnya cocok, mungkin secara nongkrongnya juga nongkrong cocok gitu. Kongko secara misalnya ngobrolnya terus segala macem memang akhirnya kita bisa enjoy bareng-bareng gitu. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini sih. Dan sebelumnya memang udah pernah bekerja sama dengan masing-masing. Iya, ada beberapa, maksudnya sama Kang Tanto udah kenal, sama Kang Arfir udah kenal, sama Kang Reza udah kenal, sama Rejos juga udah dari bayi ya kenalnya. Gitu, jadi memang sebelumnya memang udah kenal, akhirnya diajak kolaborasi sama bandnya tuh jadi kayak ya mau lah gitu. Pertama sih kenal bapaknya dulu. Ya. Kenal bapaknya dulu. Jadi Mas Reza atau Tiara boleh ceritain siapa ayahnya Tiara? Jadi Ini filmnya mau tayang nih, filmnya nih. Yes, go. papanya Tiara itu kebetulan memang teman Band. juga dalam artian di Bandung kan komunitasnya Senior. dan dia Senior. udah sangat senior lah. Jadi dia itu Jangan-jangan nggak enak karena udah senior itu terus di groove nggak enak gitu. Nggak enak mah. Jangan-jangan bapaknya Tiara kemudian menitipkan gitu. Oh. Ajakin dong. Enggak lah. Kayaknya papaku nggak pernah nitipin aku gitu. Untuk kayak ajakin dong anak gue gitu kan. Maksudnya dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia cuman kayak ini anak gue gitu. Terus selanjutnya mau ngapain terserah gitu. Kalau tadi bahas soal film tahun berapa ya berarti catatan si Boy kedua ya kalau nggak salah. 80-an, 90-an. Iya, pokoknya papaku salah satu pengisi Berapa, Mas soundtracknya Ari? juga di Mas film Ari, catatan Ari, si Ari, Boy. Ari. Enggak deh kayaknya. bintang Nusantara. Enggak ya? Nah, judulnya cerita asmara Hmm. di catatan si Boy gitu. 2. Catatan si Boy 2. Nah, beliau juga adalah vokalis band salah satu band di Bandung namanya Wahdah Band. Ya itulah papa saya. Namanya? Oh, namanya Oh iya. Erlan Effendi. Ibaratnya ayahnya Tiara ini kami nyebutnya Kang Erlan ini kita juga belum apa ya Terjun ke belum musik. belum reguler di kafe itu dia Beliau udah duluan. udah malang melintang lah begitu. Tadi apa, Mas Reza? Kenapa tadi ayahnya Tiara tadi mau cerita apa tadi? Oh, Yang dia sempat potong. beliau itu dulu kan pernah bikin yang saya inget banget tuh bawain di Bintang Nusantara kalau nggak salah ya. Enggak tahu. Lagu ini apa lagu Wahdah tuh? Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Dulu Oh, sempat jadi hits tuh sama ini. ada Club Project gitu bukan? Ya. Iya kan ada yang Club Ada Project Club yang Project, awal-awal ada gitu. album Kayak kolaborasi. kompilasi. Jadi dulu sempat saya ingat banget karena saya punya kasetnya juga sih. Jadi bukan karena apa titipan ayahnya, karena memang udah track recordnya Tiara memang udah bagus. Single-singlenya juga udah banyak. Kemudian The Groove klik juga sama Iya. Tiara. Secara vokal memang karakternya memang cocok banget menurut kita gitu ya. Secepat itu menemukan dia untuk kemudian diajak berkolaborasi di Awalnya mini sih album. karena buat off air dulu, jadi memang karena kekosongan tandem duet, kekosongan vokal perempuan di kita gitu pada saat itu kita nyari penyanyi buat off air gitu awalnya. Untuk cuman karena kebetulan kita lagi ada rencana bikin mini album, kemudian minta tolong dia isiin dong demonya gitu. Keterusan. Terusan. Tir bantuin dong, kita lagi bikin demo nih gitu. Memang pada saat itu kita belum memutuskan dia Oh, ngisi, oke. tapi pada saat itu memang ya udah isi aja dulu deh, kita bikin aja dulu materinya gitu. Harus ya, Mas Tato dan teman-teman The Groove ini pakai temennya Mas Reza di depan itu harus perempuan itu. Sama seperti awal ketika memulai di industri musik Indonesia. Kenapa tidak laki-laki itu loh? Pada dasarnya mungkin kita udah terbiasa dengan format itu ya. Mungkin memang kita
memang mencari sesuatu mungkin yang berbeda, cuma mungkin kalau di depan tuh front line-nya udah kebiasaannya itu gitu. Jadi kalau misalnya agak dirubah tiba-tiba mungkin yang kaget juga, mungkin yang nonton juga kaget, tadinya juga kaget sih gitu. Kalau Biasanya kata gitu, iya, gitu. kalau kata saya sih The Groove itu konsepnya signature-nya itu Ya, ciri itu khasnya juga. udah memang perempuan dan laki-laki. Karena pada saat itu sempat kita zaman Coba jadi boyband vakum ya, coba jadi boyband. Ternyata Maksudnya penonton itu merasa ada yang kehilangan Oh, gitu oke. dalam artian kita sempat dulu ya perform tanpa perempuan gitu. Sempat sih. Termasuk kemudian memilih Dira Sugandi sebagai kolaborator juga Salah satunya. di mini album ini. Iya. Dira ngisi satu lagu di mini album. Kalau pemilihan beliau apa, Mas Reza? Ada alasan apa? Dira itu sebetulnya memang kita kan pada saat udah memutuskan udah Tiara aja gitu dalam artian yang kita isi sebagai vokal perempuannya di lagu-lagu kita. Pada saat itu kita udah ngisi sampai 4 lagu tuh sama Tiara semua karena kita udah ngerasa ini cocok banget lah gitu. Ada satu lagu yang menurut kita pada saat ngebahas ini kayaknya Seru juga ya kalau ya kemudian memang secara vokal kayaknya butuh yang agak nyari yang berbeda secara karakter vokal dengan Tiara gitu. Akhirnya kepikirannya Dira gitu menurut kita, dan karena musiknya itu kan lebih ada R&B-nya ya, lebih ada soul, lagu-lagu soul gitu. Ini kayaknya cocok sama Dira ya, cobain deh gitu. Ternyata memang cocok. Jadi awalnya Sejiwa udah rekaman sama Tiara? Enggak. Oh, belum. Emang dari awal. Belum. Kalau yang lagu itu belum. baru ya, paling baru lagu dari Ya. dari 5 lagu yang ada di EP itu Sejiwa justru Yang terakhir, paling terakhir. Oke, penggarapan terakhir. Single perdananya lebih indah, tetap Iya. tetap dengan Tiara. Kenapa akhirnya kemudian The Groove tadi Mas Reza bilang sempat menyiapkan album sebenarnya, tapi kemudian diputuskan untuk punya album, kan nanggung gitu loh. Ada istilah nanggung nggak sih sebenarnya? Sebetulnya Kalau waktu itu berkarya. karena memang harapannya, wishnya pengennya album, tapi kan karena keterbatasan waktu pada saat itu ya, kemudian kita pengen cepet-cepet rilis, kemudian kita juga sibuk juga, kayaknya kalau buat album tidak memungkinkan gitu dari sisi produksi, waktu buat produksinya, kemudian kita pengen cepet selesai, pengen cepet rilis, jadinya udah mini album aja deh gitu. Oke. Jadi Lebih ke efektivitas sih. Oke, tapi nggak ini ya, apa namanya, nggak kemudian nggak menyesal kenapa nggak album gitu, nggak ya? Oh, enggak. Kayaknya ini juga kan kalau saya lihat terakhir sih memang trennya tuh pada mini album sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa mini album? Semoga sih dari yang bisa terdengar semua gitu. Oke. Karena dengan banyak lagu dari 10 ada yang 12 malah gitu, belum tentu semua orang dengar ya. Semua. Nah, ini kita berharap sih dengan mini album semuanya dengar lagu-lagu yang baru nih. Kalaupun ada lagi lagu-lagu lain, ya nanti di next lagi mungkin ya. Karena kita ngejarnya yang penting orang tahu dulu deh. Ya, legasinya ada ya, Yes. tinggalannya ada. Karena terakhir bikin album pun kita tahun 2016 2016 ya. Ya. Lama banget ya Mas. Itu dia. Kesibukan masing-masing apa sih sebenarnya? Ya salah satunya itu gitu. Tapi memang apa ya? Nah ini ya perjalanan waktu dari 2016 sampai sekarang itu memang banyaklah hal-hal yang kita hadapin gitu ya. Salah satunya memang yang membuat kita juga sulit untuk berkarya justru. Makanya ini begitu si album ini membawa spirit yang baru sebetulnya dengan energi yang baru. Semoga juga terasa freshnya lebih terasa karena ternyata kita semua sadar bahwa selama ini harusnya kita ngerjain album itu seperti ini nih sebetulnya gitu. Spiritnya tuh sama kayak waktu kita bikin album pertama gitu. Nah ini yang kita selama berapa tahun ini kehilangan tuh itu. Oke. Ternyata ada kesempatan sekarang bikin yang dengan spirit yang baru, yang fresh seperti album pertama, baru kesampaian sekarang ya kita sikat Jadi sekarang. artinya buat The Groove apa, Mas Ari, kalau Sejiwa itu? Sejiwa itu kebetulan liriknya Resa yang bikin, jadi saya juga Enggak, ininya aja dari sisi Ya, garis besarnya Garis kenapa besar. nama itu yang Iya, dipilih sebagai judul? sebagai judul album atau judul lagu nih? Judul Album ya. album.
Ya karena kita merasa dalam proses pembuatan semua ini ngerasa kita udah sejiwa aja dengan semua gitu. Jadi klop lah gitu dari proses kreatif, dari semuanya gitulah. Terus kita punya satu penyanyi juga ya, yang cantik dan energik ini. Namanya Tiara Solusi. Begitu Mas. Saya habis, maaf. Ya kira Sepakat? Baru saya habis. Menurut Anda apa? Kenapa sejiwa? Ya karena kita tuh udah cukup lama ya. Tahunnya dihitung sendiri ya. 25 tahun berarti, 25 tahun nih, tahun ini. Nah, Umur kebayang tuh, groove-nya gitu. ya umur Seperempat groove-nya segitu. abad loh. Ya kebayang kalau kita nggak bisa sejiwa sih, kebayang Keterlaluan. keterlaluan gitu. Makanya kita ambil Ya, penegasan juga ya. Iya. Penegasan bahwa The Groove tuh sebenarnya ada. Iya, betul. Tetap eksis, tetap berkarya. Tapi sebenarnya sayang juga ya Mas Reza, tiba-tiba misalnya The Groove menghilang, nggak pernah muncul, nggak pernah bikin album ataupun single itu. Sayang umurnya, karena kalian berjuangannya kan dari Iya. 97 dari Sebetulnya awal. memang kita Awal itu kan tiba-tiba hilang itu kan ya, kita memang dulu sempat vakum 4 tahun tuh. Ya, 5 4 tahun. 5 tahun ya sempat vakum tahun 2005 terus kita reunian 2010. tapi di luar vakum itu kan sebetulnya kita kan nggak berhenti tuh. Jadi kalau zaman sekarang kan memang gue sering ketemu orang gitu, The Groove kemana aja sih gitu. Padahal ada aja. Ada gitu kan, kita show juga hampir tiap weekend tuh manggung gitu. Jadi memang kan kalau zaman sekarang lebih terkantong-kantong, terkotak-kotak ya. ya. Misalkan kalau yang tahu The Groove manggung atau masih eksis kan followers gitu kan. Jadinya memang buat itu ya kita butuh extra effort lah buat bersosialisasi atau misalkan bahwa kita tetap ada, salah satunya ya dengan bikin karya itu dengan mini album itu. Tapi selama ini kalian baik-baik aja ya? Oh bagus. Nggak ada masalah kan? Nggak ada, alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Yang sisa segini ini apa nih? Aman. Yang sisa segini nih harusnya dipertahankan Mas Itu Reza. dia, itu dia. Jangan sampai bubar gitu loh. Iya, Jangan iya. sampai bukan bubar sih, tapi sayang aja kalau tiba-tiba menghilang seperti debu gitu kan. Harusnya bisa 50 tahun lagi. Amin. sebenarnya. 50 tahun. Iya, sekarang 25 tahun gitu. Iya, iya, iya. Jadi Amin. kira-kira ketika menyiapkan mini album meskipun digarap pandemi, kendalanya apa ketika itu? Mengumpulkan teman-teman lagi kah Mas Reza? Kalau kita sih memang sudah selalu ketemu karena ada off air itu ya, ada show ya. Tapi kalau misalkan kesulitannya ya, kebetulan kan kita 2 kota nih, setengah di Bandung, setengah di Jakarta. Jadi kesulitan mungkin bukan kesulitan, tapi ada proses yang sedikit berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan karena satu kota, kita punya base camp, sempat satu rumah lama gitu. Buat prosesnya kan lebih cepat. Tapi kalau sekarang kan karena beda kota, otomatis kita harus ada digitalnya juga, ada proses digital lah. Misalkan kirim-kiriman data, diisi di Bandung, kirim lagi ke Jakarta. Jadi ada proses yang agak sedikit berbeda daripada proses konvensional gitu. Jadi tapi Kalau- dibilang sulit sih nggak juga ya. Enggak sih, ya itu memang bukan sok-sokan bilang nggak sulit sih. Ada ininya sih, ada lah, tantangannya banyak. Challenge-nya. Meskipun kalian udah profesional tetap ada ya Mas? Bener. Tapi yang kita bersyukurnya ini mini album ini lumayan prestasi dalam tanda kutip untuk kita, karena ini lumayan cepet ngerjainnya. Kita tuh ada kayak waktu jarak album 1 sama 2 aja itu bisa 3 tahun waktu itu. Begitu juga selanjutnya. Nah ini nggak sampai setahun lah, udah beres. Itu berarti emang spiritnya kuat ya? Itu dia. Kembali bikin album. Bener. Kayak semangatnya tuh kayak awal kita bikin album pertama. Karena biasanya bikin proses produksi itu biasanya di sela-sela manggung tuh biasanya. Ya. Jadi nggak yang full terus gitu Oke. tiap hari gitu, enggak kan, di sela-sela. Berarti dari awal itu menemukan Tiar Effendi itu memang sudah sebelum album ini digarap Mas Reza? Iya. Iya. Karena kita manggung dulu kan. sama. iya. Udah Begitu sering ketemu itu kita sama Tiara. buat off air-nya lumayan banyak. Kita butuh vokalis perempuan. Tiara masuk. Ya udah sejalan itu kita udah mulai ngegarap, makanya demo pun Tiara yang nyanyi.
Kalau sejauh ini sudah suka di ini nggak, ada komentar penggemar barangkali atau warganet yang membandingkan? Cantik dan energi. Ya sebenarnya mungkin menurut aku ketika dibandingkan sangat wajar ya. Cuman alhamdulillah sejauh ini respon orang-orang baik itu di sosial media, maksudnya apakah itu kita kan sempat FYP di TikTok gitu atau di Instagram atau di YouTube. Kebanyakan orang punya reaksi yang positif gitu. Jadi sebenarnya aku juga kan bukan dalam posisi yang layak untuk dibandingkan lah mungkin ya, karena berbeda dari segala macam, kayak it's not apple to apple aja gitu. Ini kayak membandingkan lampu dengan mobil gitu, nggak bisa dibandingin gitu. Cuman maksudnya ketika akhirnya kan kita tidak bisa membatasi netizen mau ngomong apa ya gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini sih komentarnya selalu positif gitu. Mungkin tidak membandingkan, tapi mereka cuma memberikan komentar kayak bagus ya gitu. Lebih fresh, lebih. Jadi lebih mirip Novia Kolopaking. banyak banget yang komen aku mirip Novia Kolopaking. Gitu. Banyak banget yang bilang aku mirip Novia Kolopaking. So kayak Novia Kolopaking tuh yang mana ya? Beneran nggak tahu. Akhirnya aku googling, tahu. terus kayak nggak mirip gitu. Cuman kayak banyak yang bilang ada satu bagian ini pas dia di film apa atau angle tertentu mirip gitu. Cuman kayak ya nggak tahu lah, maksudnya orang juga banyak yang mirip ini ya mirip itu ya gitu. Cuman semirip-miripnya sama siapapun alhamdulillah positif dari segi musik dan nyanyinya tuh masih dikomentarin secara positif sama orang-orang gitu. Itu juga yang bikin kita jadi semangat sih, karena itu kan masukan positif yang sangat berarti lah buat kita. Maksudnya berarti nggak salah pilih orang gitu. Nah, Amin. Aku dengan segala kepercayaan diriku menyatakan jangan-jangan kau di The Groove antagonis ya? enggak sih, di depan media aja. beda sih. Lemah lembut. Semua baik. Sebagai mantan ketua RT ya. Mengayomi kok. Mengayomi dia. Sama kan sebetulnya kita juga. Tuh kan ketahuan jadi ya. Ketua RT. Kalau kita punya rencana kan, memang kita merencanakan sesuatu gitu ya. Kalau tiba-tiba ini jalannya lancar gitu ya atau positif, kita juga pasti kan targetnya dinaikin nih. Ya sebetulnya ceritanya sih seperti itu gitu. Kebetulan waktu itu kita minta tolong Tiara untuk penampilan live kami gitu, terus berjalan lancar nih gitu. Kita bikin Tampaknya live session positif, juga ya. gitu. Habis itu dari kita sendiri kan juga, oh oke, ini anak kayaknya gimana? Ya boleh. Ya oke lah. Bakatnya deh buat nyanyi ya gitu. Ya kita naikin lagi kan gimana? pasti, kayaknya tampaknya Tiara bisa nih apa? Kita bikin apa ya gitu. Terus kita bikin Live session. Jadi suka jadi pancing ya, biar Tiara Ya, tahu ya. ada Sama- proses juga sih. Ya kitanya juga kan, kita Iya. sebetulnya dengan ada Tiara juga kita belajar juga. gitu. Sebenarnya aku sekarang udah ada di posisi di mana aku bisa bilang tolong dong The Groove banyak mainnya, aku ada cicilan. Jadi aku sudah bisa membebankan cicilanku ke band ini. Oh Mas Adi mana nih? Nggak ada. Jadi kita ada Mas Adi beban banyakin sekarang. nih. Jadi awalnya aku yang dituntut, sekarang aku sudah mulai menuntut. Kayak gitu aja sih. Habis itu live session, ya itu tadi Responnya positif. Ternyata responnya baik banget gitu. apalagi nih, habis itu mulai dari ya Bikin demo demo, juga, iya. demo. Ternyata mungkin dari demo, kayaknya oke nih kalau dilanjut ke rekamannya sama aku. Terus aku juga kayak, oh ya aku juga suka lagunya gitu. Jadi kayak yaudah kita akhirnya berproses bersama-sama lah gitu. Tapi secara personal kan juga punya ini sendiri, punya tanggungan ya Tiara ya. Iya. Punya single juga Iya, ya. tadi Meskipun tanggungan sekarang cicilan. masih honorer, masih honorer di grup, tapi kan punya tanggungan. Gua mau jadi solois juga, gitu nggak sih sebenarnya? Ya Atau pasti. ada hitam di atas putih dengan The Groove? Kalau hitam di atas putih nggak ada hitam di atas hitam. Dunia kelam. Kalau misalnya aku sih yang pasti kan maksudnya emang dari awal juga aku sebagai solois aku punya karya sendiri segala macam yang alhamdulillah juga sekarang berjalan, dan dengan berjalan juga sama The Groove turut membantu menyokong kebutuhan di project solo ini. Tapi juga maksudnya dengan aku punya project solo, The Groove juga punya kepercayaan terhadap aku untuk aku bisa nyanyi di grup ini gitu. Jadi ya dua-duanya saling menguntungkan lah gitu. Dan aku juga ngerasa selama ini dua sisi ini bisa dijalanin dan bisa saling menguntungkan, kenapa harus memilih salah satu gitu. Di beberapa panggung pun kita
mulai bawain juga lagunya Tiara Oh. gitu. Jadi kita selipin juga lagunya yang pas untuk The Groove juga gitu. Jadi bawain solonya dia juga di Iya, atas panggung. betul. Oke. Tapi nggak apa-apa ketika posisinya dia kan memang belum tetap di The Groove nih. Mhm. Ketika ada job manggung solo misalnya, The Groove harus ngalah dong. Atau gimana itu? Nah itu sudah pernah terjadi tuh. Pak manajer. Iya. Sebetulnya kalau itu memang di kitanya sendiri ya, di luar Tiara gitu kan. Mereka juga kan kayak Tanto, Rejos, Deta yang lain juga kan punya pekerjaan di luar The Groove. Jadi memang ada perjanjian yang tidak tertulis lah. Kayak kan kita ada durasi waktu gitu ya. Kayak Tanto kan dia main sama Tulus, Rejos sama Malik, kemudian Arfir juga. Jadi pada saat Aldi kan punya kebijakan, manajemen punya kebijakan, pokoknya berapa lama gitu kan mereka bisa ngambil. Kayak Tanto kan misalkan gue ada manggung tanggal sekian nih, nggak bisa, oh ya udah gitu. Solusinya apakah kita nyari additional bisa, tapi kalau lebih dari 2 kan agak sulit ya. Kayak beberapa yang nggak bisa juga kita pakai additional ya, selama itu tidak jadi berat nggak apa-apa. Tapi gitu. kalau vokalis kan posisinya Santai-santai ini ya, aja. Mas Reza, posisi vokalis kan memang ujung tombak gitu loh. Betul. Kalau mungkin kalau teman-teman yang lain nggak bisa salah satu nggak bisa kan bisa pakai additional. Tapi kalau vokalis kan Kemarin kita sempat Sempat waktu juga. Tiara nggak bisa, Sama sempat sama Kiki. Kiki, ada Kiki Empat Kiki, Mata tuh. oh. Sempat. Julian. Saya yang belum tergantikan. ya Jangan itemnya dong. sama Mas Reza memang. Jangan Belum sampai ada tergantikan. yang menggantikan. Jadi kalaupun misalnya Tiara nggak bisa, ada penyanyi lain yang Kalau bisa sih sama dia ya, Ah. tapi kalau memang kebetulan nggak bisa ya mau gimana lagi. Tapi kan memang balik lagi ke IO-nya biasanya sih. Oh. Apakah IO-nya kalau diganti dengan orang lain mau atau enggak gitu, apakah berkenan atau enggak. Kalau kitanya sih ya santai. Iya, iya. So far sih kelihatannya Tiaranya sih berat ke kita ya. Karena ada Karena Kuncinya- cicilan saya udah dibebankan ke sini ya. Cuma mungkin dari kaminya sih first optionnya adalah sekarang adalah Tiara gitu. Tiara Effendi mulai nyaman kah dengan The Groove? Lumayan lah. Lumayan lah. Udah mulai obrolannya udah mulai nyaman gitu. Udah ketika maksudnya aku tuh kadang-kadang khawatir ketika kita keluar kota. Maksudnya kan ketika misalnya manggung di Bandung atau di Jakarta aku bisa datang manggung pulang. Ketika kita di luar kota kan maksudnya aku nggak punya pilihan lain selain nongkrong sama orang-orang ini. Yang sebenarnya Kok kayak terpaksa ya? awalnya tuh aku kayak Jangan-jangan. gimana ya aku nongkrong sama om-om gitu kan. Cuman akhirnya setelah dijalanin akhirnya aku nanya, Bentar, kalau hari-hari biasa manggilnya apa? Kang. Oh, tetap Kang. Karena- udah pernah disomasi. Karena SP. aku sudah pernah dapat SP. Aku pernah ngepost di Instagram malam ini manggung bersama om-om ini gitu. Terus di DM kayak, semua kan, di japri tolong langsung. jangan om-om semuanya. Berarti aku ada itu banget. Om banget nih. om banget nyitir. Pada nyindir semua. Om banget pada nyitir. Aduh jangan om atuh gitu. Gitu kan. Jadi ya udah saya ganti aja gitu. Cuman maksudnya seiring berjalannya waktu akhirnya aku yang nanya pada di mana gitu. Ntar malam kemana? Jadi makan nggak? Maksudnya aku jadi kayak kayaknya seru juga nih nongkrong sama akang-akang ini. Pacar nggak cemburu? Enggak. Wah, enggak. Enggak dong. Masa cemburu sama om-om? Untung udah aktif dulu sama kita ya. Iya. Baru pacaran. Kebetulan pacarnya juga ke kita respect. Jadi, Oh, oh oke. Mas Reza. Dia ngefans, dia starstruck pas pertama ketemu sama personel-personel The Groove ini kayak, "Wih, gila, gue dulu nonton pas," gitu. Jadi kayak oh ya dia juga akhirnya aku udah kenalin ke semuanya juga udah pada ngobrol, udah kenal gitu. Jadi ngapain sih cemburu sama om-om? Aku bukan tipe orang yang suka sama yang tua. Pacar aku juga tua ya. Tapi tua banget gitu nggak? Kalau tua aja nggak apa-apa. Wow, tua Jadi ketika The Groove muncul kan Tiara baru 3 tahun ya? Betul. Iya. Dihitung ya. Disebut. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah gila, saya tuh dengerin The Groove pas saya menemani masa kuliah, menemani masa SMA gitu. Jadi kalau aku bisa bilang The Groove menemani masa balita saya. Album pertama saya 29 tahun loh. 10 tahun ya? 29. Itu 9 berapa? 10 tahun? 99. belum 29 Iya dong. 35. Oh, iya. Udah lewat. Tapi Tiara secara selain berkarya bersama, jangan-jangan
menyuntikkan racun supaya The Groove ini medsosnya dihidupkan gitu juga nggak? Kalau Untuk menyuntik, mempromosikan mungkin ke banyak kalau orang. menyuntikkan enggak ya, cuman aku lebih kayak dibilang menyuntikin juga mungkin aja sih, cuma Ya kayak- ngajarin lah gitu, ayo. kalau ngajarin sih enggak, cuman mungkin memberikan semangat aja ya, kayak ayo kita bikin apa yuk gitu, atau misalnya sepertinya kita harus membuat ini, pokoknya aku ngasih saran yang menurut aku mungkin di era yang sekarang diperlukan. Cuman kalau misalnya itu akhirnya konten kalian terserah kalian, cuman aku kayak ini tuh kayak gini, mungkin kita bisa bikin kayak gini nih gitu. Biasanya Kayak- Tiara tahu yang tren-tren anak sekarang. Kalau kita kan udah Ya, nah nggak nyampe masalahnya suka nggak misalnya tiba-tiba Tiara memberikan ide gitu, ayo bikin konten dong. Sementara kan generasi mereka, teman-teman The Groove ini kan beda gitu sama generasinya Tiara gitu. Tapi kayaknya kalau selama ini sih, kalau misalnya Mas Aldi kan suka minta kita bikin konten yang kayak jojinga ala. Pada mau kok, kita semua mau kok lakukan itu. Ya, Gitu kayak ya udah ngikutin aja gitu. Mereka mau ya, tanpa disuruh pun mau ya. Mau kok. Kalau konteksnya jelas mau. Maksudnya kalau konteks tujuannya, misalnya ayo kita bikin ini karena misalnya sound ini lagi trending di TikTok supaya kita FYP lagi gitu. Ya kenapa enggak gitu. Kira-kira kapan akan permanen, Mas Reza? Nah, mungkin nanti Mungkin saya keluar dulu. mungkin kita bakal untuk awal sih kita bikin munas dulu ya. Musyawarah nasional luar biasa Ada dulu. rapat pemegang saham nih kayaknya nih. Kalau saya sih memang Kan di dia juga ada rapat kan. Tergantung nanti semester berapa nanti rata-rata. Tergantung nilainya nanti ya. kalau di kita memang belum ada pembicaraan. Ini memang. sekarang baru masuk tahun ajaran baru. Pembicaraan secara serius belum Iya, gitu. oke. Memang ada pembicaraan antara satu orang sama dua orang berdua, tapi secara kita ngumpul ini Tiara kedepannya seperti apa itu belum. Jadi mungkin bakal ada, tapi itu kan kemarin kita lagi ngejar deadline produksi rekaman, lagi show, lagi ini, jadi memang belum Sempat itu nggak sih bahasanya kayak Mas Reza The Groove itu kaget, kemudian sampai beruntung menemukan, kaget ditinggal Mbak Rika, kemudian beruntung bertemu dengan Tiara Effendi gitu. Kalau saya pribadi sih bersyukur banget ya, karena kemarin juga kan memang jujur ya sempat waduh gitu kan, sempat ada yang wah Adalah momen-momen. yang gimana nih gitu, karena itu kan berhubungan dengan kelanjutan masa depan band lah. Gimana nih? Tapi memang pada saat itu yang kita pikirkan adalah gimana caranya ini kita tidak sampai berhenti lah. Itu aja sih. Survive. Mm-mm. Sederhananya sih Iya. seperti itu. Setiap langkah ternyata bersambung ke langkah berikutnya. Itu aja. Mantap. Dewasa banget rasanya. Dan penilaiannya pun seperti itu sih. Jadi ya kalau misalnya tiba-tiba kita ada langkah yang ternyata mentok, langkah yang penting kita belok gitu. Tapi ini kebetulan ya langkah yang itu bisa jalan lagi. Kita Tapi jalanin itu. Mas Tanto, The Groove juga nggak ada masalah kan dengan Mbak Rika? Kalau saya bilang RT langsung diem loh. kalau kata saya kan memang kita kemarin ya jujur sampai sekarang tuh ada masalah. Tapi kan itu soal masalah ketidaksepahaman gitu kan. Dan menurut saya memang setiap orang berhak berpendapat, setiap orang berhak mempertahankan pendapatnya, dan kita juga punya hak itu. Jadi menurut saya memang sampai saat ini kita belum ketemu dalam satu pemahaman atau belum ketemu sampai di satu titik tengah lah kita mau seperti apa. Tapi saya yakin sih mungkin kedepannya insya Allah kita bakal baik-baik lagi gitu, bakal berteman lagi. Dan sekarang juga berteman kok. Mungkin sebenarnya secara personal nggak ada masalah apa-apa ya, yang akhirnya Ya. jadi masalah kan soal apalah segala macem yang lagi banyak diobrolin gitu. Cuman kalau secara personal misalnya kita ketemu di mall, nggak mungkin kayak nggak mau gitu. Ya memang ada ya istilahnya kalau tidak sepaham kan mungkin kita butuh waktu sampai akhirnya. Ya dinamika ya Mas Reza. Dinamika. Ya. Kehidupan. Memang, Biar seru lah. iya. Tapi memang lagi ngetren nih sekarang belakangan nih ya Mas Ari ya. Ada musisi ini, Oh, terus heboh orang banget. itu, ya. Jadi memang lagi rame. Sekarang ditambah. lagi trending, lagi FYP tuh Ya, yang gitu. rame gitu. banget. Tapi bukan ini kan, bukan caranya The Groove biar ini lagi kan? Oh enggak, Juga. kita kan justru kalau kita malah tidak respon ya. Kalau kita Oke. sih prinsipnya kan ada pertanyaan, Anda sebagai
komposer yang seperti apa? Sibuk berkarya atau sibuk melarang? Nah, kita sibuk berkarya aja. Oke. Jadi gitu, itu prinsip sih. Kalau Kita- buat kita kan selama tidak melanggar hukum, selama tidak melanggar aturan, ya itu aja sih yang kita pegang menurut kita ya. Iya. Jadi kalau terakhir-terakhir belakangan, Bang, kok kita kayak nggak ada reaksi, nggak ada apa, ada jawaban atau sempat bikin video klarifikasi juga, tapi ya udah cukup di situ aja karena kita tahu siapa kita, posisi kita di mata hukum pun kita tahu gitu. Ya kita pokoknya melakukan apa yang kita bisa lakuin, Berkarya. itu berkarya aja. Karena dari situ kan orang juga bisa menilai lah nanti gitu. Kalau buat kita sih sebetulnya kalaupun kita menyelesaikan masalah ini pengennya tidak keluar gitu. Kalau sekarang kan yang terjadi adalah di luar, di media ribut rame. Iya. Kalau kita kan pengennya ya itu intern aja lah nanti someday ya. Tiba-tiba nanti Tidak rame-rame gitu. bener-bener reuni lagi ya Mas. Oh, kita nanti bisa reuni yang sekian udah bersembilan tuh, bersepuluh. Itu. Ngumpul Jadi semua. nanti di Java Jazz atau di Prambanan Jazz muncul semua personanya. Muncul doang. Biasanya tiap tahun saya ke Prambanan Jazz Mas Reza. Oh, kemarin kita Tapi manggung terakhir sana. 2021, 2000 tahun lalu sama tahun ini nggak diundang. Jadi Oh. Kita tanggal 16 kemarin, Mas. Iya, baru aja. di Prambanan Jazz. Ada pesan-pesan buat Sobat WK dari The Groove? Yang pasti sih siap-siap menerima Yang pasti iya. menyambut album The Groove yang terbaru, EP yang terbaru, tapi yang pasti karena udah ada 2 single terbaru kita yang udah rilis duluan, udah bisa didengar di semua platform, Video klipnya juga. video klipnya juga udah Video ada. klipnya, iya. Jadi bantu The Groove dengan mendengarkan dan menonton Nonton videonya. di YouTube-nya. Dan itu juga apa ya? The Groove masih ada kok. Ya. Gitu. Biar pada tahu. Ada tambahan Mas Reza? Mas Alfred, Ya. Mas Ar? Ya itu aja sih, kita dengerin karya terbaru dari The Groove, Lebih Indah featuring Tiara Effendi. Satu lagi ada Sejiwa yang juga yang sudah rilis featuring Dira Sugandi, sudah ada di digital platform. Kemudian follow akun sosial media dari The Groove, @The Groove Indo, Instagram. Di YouTube-nya juga video klipnya sudah tayang juga, jadinya tonton aja di YouTube. Oke, terima kasih The Groove sudah mampir ke Warta Kota. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Amin. Amin. Tetap berkarya tadi seperti apa? Ya memang harus terus berkarya musisi. Iya. Sesibuk apapun pekerjaan masing-masing, berkarya tetap jangan dilupakan. Tiara Effendi juga mudah-mudahan sah jadi Amin. temennya Mas Reza nanti di atas panggung bersama The Groove. Sekarang juga udah temenan. Jadi atas teman panggung. duet, maksudnya teman duet Mas Reza. Jadi Udah. udah teman duet. Dipastiin ya. Resmi. Tetap aja Banyak yang maksa. ngarep juga tuh netizen. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Terima ceritanya kasih. menginspirasi. Sama-sama. Terima kasih Sobat Wekat. The Groove ditunggu karya berikutnya. Amin. Tetap sehat semuanya dan sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Terima Bye. kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.